Ada salah satu lembaga pendidikan di salah satu desa terpencil di pesisir, yaitu ada seorang kepala pimpinan atau kepala lembaga tersebut yang membuat saya sangat tersentuh hati saya melihat betapa ikhlasnya beliau memimpin lembaga tersebut. Beliau ketika pagi hari di saat guru-guru yang lain atau staf dari lembaga tersebut belum datang, beliau adalah orang yang pertama yang datang di sekolah tersebut. Terkadang juga beliaulah orang yang pertama kali menyapu halaman dari sekolah tersebut. Meskipun saya bisa mengatakan sekolah tersebut adalah sekolah yang kecil. Selain itu, beliau adalah orang yang juga menyeberangkan siswa-siswi karena kebetulan sekolahnya berada di pinggir jalan raya. Beliau membawa bendera penyeberangan, beliau yang menyeberangkan anak didiknya atau siswa-siswinya. Luar biasa, ini yang saya sebut dengan pemimpin. Karena ketika kamu menjadi seorang pemimpin dalam sebuah lembaga apapun, maka kamu harus berada pada konsekuensi sebagai pemimpin, yaitu kamu yang paling capek. Anda menjadi orang yang pertama bekerja keras. Dan Anda harus menyadari bahwasanya Anda adalah orang pertama yang harus menderita. Seperti halnya kepala sekolah tadi. Dia menjadi orang yang paling capek di situ. Karena dia tahu bahwasanya dia adalah pemimpin. Bagaimana bawahannya bisa menjadi atau termotivasi menjadi lebih baik ketika dia hanya duduk-dudukan di kantor. Bagaimana bawahannya menjadi orang yang paling produktif ketika dia hanya bermalas-malasan bermain handphone. Maka dari itu, jalan kepemimpinan itu adalah jalan penderitaan. Sama yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Rasul Nabi Muhammad adalah pemimpin karena beliaulah orang yang pertama kali menderita dalam penyebaran agama Islam. Orang yang pertama kali dihina ketika penyebaran agama Islam. Direndahkan, bahkan diludahi, bahkan disakiti secara fisik. Beliau harisun alaihi ma'anitum, bahwasannya beliau adalah orang yang paling merasa penderitaan itu. Karena beliau paham bahwasannya jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Nah, ini sebagai refleksi buat kita semuanya yang menjadi pemimpin. Dimanapun kita memimpin, apakah kita sudah menjadi orang pertama yang merasa capek, yang merasa menderita, yang merasakan begitu banyak hal-hal yang harus kita selesaikan dalam problematika yang kita pimpin? Ataukah kita hanya orang yang bersantai-santai, mampu menunjuk-nunjuk orang lain untuk melakukan pekerjaan kita? Kita yang bisa menilainya. Dan Mahatma Gandhi pernah berkata, ketika engkau menjadi seorang pemimpin, maka kamulah yang paling berkeringat di antara yang